pagi, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa pagi di hari Selasa ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya menopang kita sampai hari ini. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, kita mau bersyukur sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi saya dan saudara. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang terbuka dan dengan percaya bahwa Allah setia, Dia menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Kau sungguh baik Bapa. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu lah yang besar, yang menopang kami sampai hari ini. Oleh sebab itu kami datang bersyukur kepadamu, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami akan melihat bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yes Lord. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sungguh baik ya Bapa. Sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kau sungguh baik Bapa. Bapa, Engkau baik. Yes Lord. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta
katakan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kasih setiamu berlimpah, anugerahmu selalu nyata dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu sebab Kau yang layak, tiada yang lain. Engkau baik bagi kami Bapa, dan Engkau layak terima segala pujian kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang besar dan ajaib bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena Engkau baik bagi kami. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan hati kami di dalam Engkau. Kuatkan yang lemah dan pulihkan yang terluka Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami perubahan melalui firman yang kami renungkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, shalom semuanya, selamat pagi sekali lagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh bangun dengan keadaan yang baik ya. Dan hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mendengar atau mungkin mengalami saudara mungkin punya hutang gitu ya, dan saudara tahu saudara nggak akan mampu untuk bayar hutangnya gitu. Sangat besar mungkin jumlahnya gitu ya, dan kita udah berusaha untuk bisa bayar, tapi kok kita tahu dengan segala kemampuan kita nggak akan mampu untuk membayar. Namun ketika satu waktu orang yang memberikan kita pinjaman itu datang dan berkata kepada kita, "It's okay, saya tahu keadaanmu, saya tahu kemampuanmu tidak akan bisa untuk melunasi hutang ini. Jadi saya mengampuni kamu karena tidak dapat membayar, dan saya menghapus semua hutangmu. Saya tidak akan mengingat lagi setiap hutangmu." Nah saudara, orang yang mengalami pengampunan dan penghapusan utang seperti itu, harusnya setelah dia menyadari bahwa wah iya ya, saya sudah diampuni, saya sudah tidak memiliki hutang lagi, harusnya tidak ada rasa takut ketika berjumpa dengan orang yang sudah mengampuni dan memberikan dia kelepasan, kebebasan daripada hutangnya. Justru harusnya yang terjadi adalah setiap kali berjumpa penuh dengan rasa hormat, penuh dengan sukacita ya. Kita berjumpa dengan orang yang baik, dengan orang yang punya kemurahan hati yang sangat besar. Itu seharusnya membawa orang yang sudah mengalami penghapusan hutang ini menjadi lebih bersukacita dan mungkin menjadi lebih percaya kepada orang yang sudah mengampuni atau memberikan kelunasan akan hutangnya. Namun kalau kita lihat dalam realita gitu ya, ada banyak orang yang mungkin sudah dihapuskan dosanya, hutangnya sudah dilunasi. Justru hal itu membawa satu rasa yang takut gitu untuk ketemu gitu ya. Mungkin rasa malu gitu ya, selalu mengingat, wah saya ini orang yang berhutang, saya ini orang yang pernah tidak mampu untuk membayar hutang gitu. Sudah tahu bahwa sebenarnya di dalam Kristus, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini sudah mengalami penebusan dari setiap dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Kita ini sudah mengalami di mana ketika kita percaya bahwa Kristus mati bagi dosa kita, harusnya kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak lagi mengingat setiap pelanggaran yang sudah Dia ampuni. Ada ayat yang luar biasa di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ini ayat kutipan dari Perjanjian Lama ya, yang berkata bahwa
aku atau Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi segala dosa, kesalahan umatku. Saudara, yang mengingat kesalahan itu selalu adalah kita. Kita ini selalu terobsesi, ya, mengingat masa lalu, kesalahan dan kejatuhan kita. Dan seringkali hal yang kita ingat yang buruk di masa lalu, kesalahan kita yang sudah diampuni itu, karena selalu kita pikirkan, itu akhirnya terjadi kembali. Kita tidak move on dari kesalahan kita dan belajar untuk hidup lebih baik. Yang terjadi lebih sering adalah kita seperti orang yang sudah dihapuskan secara semua hutangnya, namun kita masih mengingat bahwa kita ini adalah orang yang berhutang, dan kita memiliki sikap hidup seperti orang yang sedang dikejar-kejar rentenir gitu, saudara. Sehingga kita datang pada Tuhan itu dengan rasa takut, bukan rasa hormat. Kita datang pada Tuhan dengan rasa yang tertuduh gitu ya. Kemarin kita belajar bahwa yang menuduh kita itu bukan Tuhan, tapi hati nurani kita. Nah, harusnya waktu kita mengerti kita sudah diampuni, kita juga harusnya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingat setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalaupun ada yang membuat kita ingat, itu selalu pekerjaan si jahat, yang memang kerjaannya selalu mengintimidasi orang percaya, supaya orang percaya selalu melihat dirinya sebagai orang yang akan dihukum. Ada satu perkataan yang sering saya kutip dari pendeta Joy Manik. Dia bilang begini, iblis itu tahu, setan itu tahu kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi apa yang dia lakukan? Setan membuat kita tidak percaya kalau Allah mengasihi kita. Setan selalu bilang sama kita bahwa, Tuhan itu masih ingat loh, kamu pernah gini, kamu pernah gitu, kamu pernah gini, kamu pernah gitu. Dalam kemahatauannya, Tuhan memang tahu kita pernah melakukannya. Tidak mengingat kesalahan lagi, punya pengertian Tuhan tidak membangkitkan hal-hal yang sudah selesai di kayu salib. Semua yang sudah dia tanggung bagi kita, tidak pernah dia ingat lagi. Dan dia melihat kita sekarang sebagai pribadi yang baru, yang benar-benar baru, yang sudah mengalami kelahiran kembali, menjadi pribadi yang baru di dalam dia. So pagi hari ini kita belajar bahwa jangan mau hidup lagi terpenjara dengan kehidupan atau dengan dosa di masa lalu. Ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, ya, kemarin ayatnya kita baca sama-sama, ada di 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa Tuhan itu setia dan adil, dia mengampuni setiap dosa yang kita akui. Ketika kita sudah mengakuinya dan minta ampun dengan sungguh hati, saudara, minta ampun akan dosa itu bukan hanya sekedar kita, oh ya sorry ya bro, enggak. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa, wah, aku bersalah dan aku tidak akan bisa menebus kesalahan itu kecuali Tuhan yang mengampuni aku. Dan kita tahu di dalam Kristus kita memiliki satu jaminan akan pengampunan, kepastian akan penerimaan ketika kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita punya satu fundamental yang kuat tentang hal ini. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh dosa masa lalu, namun mari bawa hidup kita untuk melihat keadaan kita hari ini sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Yesus dan tidak lagi dikuasai oleh masa lalu. Setiap kali iblis berusaha untuk mengingatkan saya, wah dulu kamu kan begini, dulu kamu kan begitu, saya selalu bilang pada diri saya sendiri, ya betul, memang dulu saya begitu, tapi itu dulu. Saya tidak ingat lagi karena Tuhan sudah melupakannya. Tuhan tidak membangkit apa yang sudah selesai, yang sudah lewat. Hari ini Tuhan melihat kehidupan kita sebagai pribadi yang baru, dan saya berdoa di hari ini setiap kita mengalami Tuhan dan kita kembali diingatkan bahwa dosamu sudah diampuni dan Tuhan tidak mengingat lagi segala dosa dan kesalahanmu. Jangan mau lagi dikuasai oleh dosa yang sudah diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh sama-sama belajar dan merenungkan kembali bahwa Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Biarlah Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami juga melihatnya dengan cara yang sama ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mengampuni kami dan Engkau tidak mengingat-ingat semua yang sudah Engkau ampuni. Engkau tidak pernah membangkitkan perkara yang sudah selesai di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan, bukan punya Allah yang
sungguh baik dan mengasihi kami. Kebaikan-Mu menolong kami supaya kami terus mau datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Karena kami tahu tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk umat-Mu dimanapun berada. Mungkin hari ini kami sedang mengalami intimidasi yang luar biasa dari setan tentang kesalahan kami di masa lalu. Tapi biarlah pagi hari ini melalui perenungan firman-Mu, kami mengalami perubahan, kami dikuatkan kembali, dan kami dapat berkata kepada iblis bahwa ya betul, mungkin hidup lama aku seperti itu, tapi hari ini aku adalah ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan, dan aku tidak lagi dikuasai oleh dosa di masa lalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang dalam minggu ini sedang mengikuti ujian di kampus-kampus mereka. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan pengertian-pengertian kepada mereka, sehingga Tuhan, mereka boleh melihat Engkau sungguh nyata menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami sambut hari yang baru dengan sukacita dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.